Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung channel ini Ustadz Kahfi Mengaji dengan subscribe, like, dan berikan komentar. Semoga bermanfaat dan semoga barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala arkanul islami khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ma'al ikhlas wa tasdiq wa man lam yakun mukhlisan fa huwa munafiqun wa man lam yakun musaddiqan bi qalbihi fa huwa kafirun. Menerangkan tentang rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat yang kemarin sudah dibahas dengan panjang lebar. Cara kita bersaksi kepada Allah dan menyaksikan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sesungguhnya itu adalah utusan Allah. Sekarang rukun Islam yang kedua adalah wa iqamus shalah. Di sini mempunyai makna iqamus shalah itu bukan hanya sekedar mendirikan sholat atau melaksanakan sholat, akan tetapi di sini melanggengkan sholat 5 waktu secara secara utuh, secara sempurna, bukan hanya sekedar aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Bukan hanya sekedar ucapan saja yang digerakkan dan diawali dengan membaca takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bukan hanya itu saja, tapi bermakna melanggengkan dan merutinkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang nomor 2 yaitu nglakoni lan nglanggengaken sholat 5 waktu ing dalam wektune sarana netepi syarat-syarate lan rukun-rukune, yaitu menjalankan dan melanggengkan atau merutinkan sholat 5 waktu di dalam tempatnya, di dalam waktunya, serta mengikuti petunjuk daripada syarat-syarat dan rukun-rukunnya sholat. Jadi syaratnya sholat juga harus tahu, rukunnya sholat juga harus tahu. Bukan hanya jungkir balik, rukuk, sujud, itidal, hanya itu saja bukan. Ya. Tapi semuanya harus dijalanin dan dilakukan. Monggo sapa wonge nglakoni salat 5 waktu
mongko jasate iku dikaramake mlebu neraka. Barang siapa yang mau melaksanakan sholat 5 waktu, maka jasadnya orang itu akan diharamkan masuk ke dalam neraka. Lan kesebut ing dalam hadis qudsi Gusti Allah ngendikan mekaten, inna li'abdi alayya ahdan in aqama sholata li waqtiha alla u'adzibahu wa an udkhilahul jannata bighairi hisab. Allah berfirman di dalam hadis qudsi diterangkan bahwa sak temene ingsun iku nanggung lan janji-janji marang kawula ningsun lamun kawula ningsun gelem nglakoni salat ing dalam wektune. Ingsun janji-janji arep ora bakal tak siksa lan arep ora bakal tak lebokno nang gone neraka. Ananging ingsun janji arep tak lebokake nang gone swarga kelawan tanpa dilandrat. Yang artinya Allah pernah berjanji di dalam hadis qudsi, janji Allah itu barang siapa yang mau melaksanakan sholat ya pada waktunya, melanggengkan sholat, maka Allah tidak akan mengadab orang tersebut dan bahkan tidak akan memasukkan neraka kepada orang tersebut. Dan juga berjanji ya, Allah akan memasukkan surga kepada orang tersebut dengan tanpa dihisab. Dilandrat itu dihisab, dihitung satu persatu. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. In salukat sa'iru amali wa in fasadat sa'iru amali. Hadis Kanjeng Nabi atau sabda Kanjeng Nabi, barang siapa besok di hari kiamat, pertama kali yang akan dihisab, yang akan dihitung, yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengenai sholat kita. Bagaimana sholatnya waktu di alam dunianya, sering kedadaran atau tidak, sering ditinggalkan atau tidak ya. Terus kemudian syaratnya dijalankan atau tidak, rukunnya juga dikerjakan atau tidak, rukun sholatnya, syarat sholatnya, atau hanya cuma sekedar jungkir balik itu saja. Kemudian sholatnya itu nanti karena aku atau karena surgaku. Sholatnya itu karena aku atau karena takut nerakaku. Itu juga dinilai oleh Allah besok di akhirat itu. Sehingga insolukat sa'iru amali, apabila nilai sholat kita itu baik, maka segala amaliyah yang kita kerjakan di alam dunianya itu, andai kata ada yang tidak baik, maka itu akan menjadi baik. Kemudian sebaliknya, apabila nilai daripada sholatnya itu tidak baik, syaratnya nggak ngerti, rukunnya nggak ngerti, yang penting ikut-ikutan saja, orang ke masjid ikut ke masjid, orang sholat ikut sholat, nggak tahu syaratnya bagaimana, rukunnya bagaimana, ya. Belum lagi ikut-ikutan seolah-olah sholatnya bukan karena Allah, tapi karena takut neraka, tapi karena pengen masuk surga saja. Artinya mereka mendapatkan nilai sholatnya itu jeblok. Tahu jeblok? 0. Atau mendapatkan nilai merah. Ya, nilai merah. Maka kebaikan-kebaikan yang lain akan dianggap oleh Allah menjadi merah, menjadi tidak baik. Maka karena itu
sholat ini sebagai barometer, sebagai tolak ukur daripada segala amalia kita. Kalau kita dalam kesehariannya kita bisa dandanin tentang sholat-sholat kita, maka secara otomatis amalia-amalia yang lain itu akan ikut terbenahi juga. Maka kalau orang itu sholatnya sudah baik, ya kan, kebaikan sholat itu sampai mengukir di dalam dirinya, membentuk di dalam tubuhnya, di dalam kolbunya, sehingga di luar mereka melaksanakan sholat itu membawa arti perilakunya sebagaimana sholat. Itu rata-rata mesti husnul khuluq, mesti baik adabnya, baik akhlaknya, baik sopan santunnya, baik tata kromonya, tahu diri, ya, seperti itu. Walaupun toh pinter, sholat terus belum tentu tahu diri, Pak. Ya kan? Belum tentu tahu diri. Tapi kalau sholatnya udah bener, mesti tahu diri. Oh iya, kita ini posisi seorang abdun atau hamba. Ya kan? Tugas hamba itu suruh menyembah, ya menyembah. Nggak usah neko-neko. Nggak usah berharap-harap, apa namanya, tujuannya cuma kita itu disuruh menyembah kok. Neko-neko. Mendingan ngurusin bagaimana cara kita menyembah yang baik. Menjadi seorang hamba yang baik itu bagaimana? Menjadi seorang pembantu ataupun budak yang baik yang disenengin sama bosnya itu bagaimana? Kerja yang baik terus nanti lama-lama kan naik gajinya. Ya. Yang berhak memberikan gaji itu kan bosnya. Nggak usah kita ngurusin gaji kita. Yang kita urusin itu kerjaan kita. Bos itu ngerti kerjaan kita bagus atau tidak itu tahu. Kalau nggak bagus ngapain dikasih gaji yang banyak? Kan gitu. Bila perlu ya cukup sebulan aja lah. Besok diganti. Kasih peringatan. Kan begitu, Pak. Begitu juga sama Allah. Kalau kita tahu diri tentang sholat kita, itu akan dikasih oleh Allah. Rupanya surga. Tapi kalau kita salah mengartikan hanya berharap kepada surga, berarti yang kita sembah surga, bukan nyembah Allah. Malah kadang-kala belum tentu kita mendapatkan surga. Gitu lah, Pak. Ini barometer segala sesuatu perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang ditinjau daripada sholat kita. Kalau sholat kita itu belum bisa khudur di hadapan Allah, sholat yang kita kerjakan itu belum bisa memiliki sebuah makna yang kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka bisa jadi nanti di akhirat itu nilai sholat kita itu 0. Kenyataannya sebelum dinilai oleh Allah juga banyak yang terjadi orang-orang yang ahli sholat, tapi tahu dirinya itu ketika sholat saja, ketika di dalam masjid saja, ketika lagi itikaf, ketika lagi usolli sampai assalamualaikum itu saja, ya kan? Habis sholat ya sudah. Apa namanya, hal-hal yang tidak baik juga dikerjakan, ya korupsi, ya maling, ya bohongin orang, yang fitnah orang, yang marahin orang, yang ngejek orang, dan lain sebagainya. Maka yang di sini yang dimaksud dengan melanggengkan sholat itu bukan berarti kontinu 5 waktu terus tiap hari, bukan hanya itu saja. Tapi kontinu ya, dari kita bangun tidur sampai mau tidur kembali, itu sholat terus. Yang dimaksud seperti itu. Ini paling berat. Nah, maka kalau kita tinjau daripada tuntunan hakikat atau tuntunan torekot, justru
Amaliyah-amaliyah yang ada di tarekat itu mendorong daripada sholat kita. Bukan malah terbalik. Kajiannya sudah tinggi, ilmunya sudah tinggi. Ya kan? Akhirnya sholat itu kan nomor 2. Kalau bahasa Mas Firman orang Demak, sholat itu kan bisa dilanggar. Atau boleh dilanggar. Yang boleh melaksanakan sholat dilanggar itu siapa? Hanya orang Jawa saja. Orang Batam nggak boleh karena nggak ada lang. Palembang juga langgar juga ya. Orang Melayu tak ada, adanya surau. Ya. Agak keren sedikit jadi musola ya. Jadi Palembang hampir sama dengan di Jawa langgar. Jawa pun sekarang juga sudah banyak yang mengatakan musola karena udah keren sekarang, nggak kayak zaman baula dulu. Ini yang harus kita ingat-ingat, ini barometer daripada segala amal perbuatan kita itu daripada sholat kita. Maka seharusnya torekoh itu mendukung daripada pelaksanaan ibadah sholat kita. Gitu loh Pak, harusnya seperti itu. Mentang-mentang nanti torekonya sudah tinggi, ya kan? Amal torekonya sudah kajian-kajiannya sudah mendudukin kajian makom-makom tajrid, ya kan? Sudah tidak makom mutaharik lagi, akhirnya ngomong. Kamu jangan ikut-ikut saya, kalau saya kajiannya sudah tinggi, kamu belum ada apa-apanya ilmumu. Makanya kamu belum boleh meninggalkan sholat. Kalau saya boleh-boleh saja. Banyak yang punya kajian-kajian tasawuf, punya kajian-kajian hakikat, kajiannya tinggi tapi sholatnya malah turun. Bukan malah semakin semangat ibadahnya kepada Allah, tapi hanya kajiannya yang tinggi. Diajak cepat ya pinter. Hari-hari pegangannya tasawuf, ya. Hari-hari pegangannya makrifat, hari-hari pegangannya hakikat, diajak cepat. Tapi ternyata ya, ilmu yang didapatkan daripada kajian-kajian itu tidak mampu mengukir di dalam dirinya, sehingga sholatnya nggak karu-karuan. Ya. Bahasanya itu ya sholatnya saat senengnya diri, kalau sempat sholat, nggak sempat ya sudah. Gitu. Alasannya kalau ditanya, ya aku nggak tahu karena Allah belum menyuruh sholat saya katanya. Kalau ditanya, gitu. Pas waktu itu saya diadangi oleh Allah sebuah kerjaan yang belum selesai. Dan gerakan di situ, gerakan Allah itu saya suruh menyelesaikan katanya. Pokrol nggak Pak? Pokrol bin koclok. Yang harusnya toreko itu membuat tekun dia ibadah, ya, membuat selalu mengorek-ngorek atas kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan ibadah, membuat untuk mengetahui tentang kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan sholat, tapi justru malah terbalik untuk menyalahgunakan tentang sholat. Kemudian selanjutnya disebut yang dalam hadis Nabi, idza taraka ar-rajulu faridatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nari fulan bin fulan la budda lahu min dukhulin nar. Nalikane wong iku tinggal salat fardhu siji wae kelawan sarana jarak, ya, mongko den tulis wong mau ana ing dhuwure lawang neraka. Fulan bin fulan iku mesti kudu mlebu ing dalam neraka. Jadi apabila ada orang meninggalkan sholat satu waktu saja, dengan menyengaja meninggalkan sholat, ya, entah itu faktor kesibukan, entah faktor apa saja, tapi menyengaja untuk meninggalkan sholat, ya, maka
orang tersebut la buddalahu min dukhulin nar. Ya. Orang tersebut wajib masuk ke dalam neraka, dan orang tersebut namanya sudah ditulis di atas pintu neraka. Ya. Misalnya Pak Puji, karena proyeknya banyak sehingga ngurusin anak buah itu saking sibuknya, ya kan, sana sini, terus ketinggalan sholat zuhur. Allah ngerti kok kalau saya lagi sibuk itu. Alasnya seperti itu. Kalau nggak ngerti bukan Allah, ya kan gitu kan. Allah ngerti kalau saya lagi sibuk. Ya. Tapi Bapak menyengaja meninggalkan satu waktu itu, maka puji widakdo itu langsung tertulis di atas pintu neraka itu. Bayangkan. Kalau sempat 5 kali, berarti kan 5 tulisan di atas pintu neraka. Kalau dari Bapak kerja di dalam perusahaan sampai terhitung berapa waktu, ada 100 waktu, 100 nama Bapak di atas pintu neraka itu. Ya. Kayak gitu kalau ditanya, Bapak udah tarekot? Udah Pak. Tarekot Bapak apa? Peduli anak dia. Tapi kok Bapak nggak sholat? Allah ngerti kok kalau saya nggak sholat. Kocok ben pokrol, ya kan? Ada nggak seperti itu? Ada zaman akhir ini Pak. Yang di sana mungkin, yang di sini insya Allah tidak ada yang ketinggalan ya. Nggak ada yang ketinggalan ya. Berarti sama aja Pak. Padahal tadi yang saya sampaikan, yang harusnya torekoh yang kita ikutin ajarannya itu untuk mendukung daripada ibadah sholat kita, ya. Sehingga di luar sholat itu, maka makna dari sholat yang sesungguhnya itu bisa kita implementasikan dalam keseharian kita. Sehingga itulah yang dinamakan ngelanggengkan sholat. Dan sholat ada pada waktunya. Artinya setiap ada waktu berarti kita ada sholat. Bukan hanya sekedar zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bukan. Di perusahaan juga sholat. Jualan sate juga sholat. Jualan roti juga sholat. Apalagi ya, lagi narik kabel listrik juga sholat. Sholat terus pokoknya. Itu namanya melanjutkan sholat. Lanjut dikosongkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsu sholawatin katabahunnallahu ala ibadi. Faman addahunna lima waqitihinna kunna lahu nuron wa burhanan yaumal qiyamah. Waman dayya'ahunna husyira ma'a fir'auna wa haman. Ana dene 5 salat iku wis majibaken Gusti Allah marang para kawulane. Sapa wong sing nglakoni salat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ing dalem wektune, mongko anane salat iku dadi nur keduwe wong iku mau. Lan dadi dalil utawa dadi tandha terhadap wong iku mau ing dalem dina kiamat. Lan sapa wonge orang nglakoni salat 5 waktu, mongko mesti bakal digiring besok ing dina kiamat bareng karo Raja Fir'aun lan bareng karo Haman. Jadi bahasa Indonesia seperti ini. Salat 5 waktu itu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, ya. Jadi barang siapa yang melaksanakan salat 5 waktu rupanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh pada waktunya, maka sholat yang kita kerjakan itu menjadikan nur untuk kita, ya, dan menjadikan dalil ataupun bentuk saksi buat kita besok di hari kiamat. Sehingga sholat yang kita kerjakan itu betul-betul mendapatkan nilai plus daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka amaliyah-amaliyah yang lain itu nanti akan kesangkut kebaikan daripada sholat yang kita kerjakan ketika kita hidup di alam dunia. Kemudian barang siapa yang tidak menjalankan sholat, artinya ninggal daripada sholatnya, maka orang tersebut besok di akhirat akan digiring oleh Allah. Ya. Apa bahasanya digiring? Sama aja lah ya. Ya. Pokoknya untuk menuju di
penghitungan amal itu nanti akan disertakan, akan dibarengkan kepada Fir'aun dan Haman. Artinya kita akan masuk kelompok daripada kelompoknya Fir'aun. Ini ingat-ingat Jordan ini. Kan ini penting ini masalahnya. Mumpung masih muda maksudnya gitu. Nah, tinggal besok senang bareng sama Fir'aun apa bareng sama Firman. terserah kalian. Kalau pengen bareng sama Firman ya kumpul sama Firman terus. Ini tuh. Nah, ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah pentingnya kita melaksanakan sholat. Sebagai tolak ukur, sebagai barometer daripada semua amaliyah kita ketika kita hidup di alam dunia, itu tentang sholat kita. Kalau seandainya nilai sholat kita bisa di hadapan Allah itu baik, maka semua amal ibadah kita akan menjadi baik. Tetapi sebaliknya kalau nilai sholat kita itu jeblok ataupun nol ataupun merah, maka amaliyah apa saja yang kita kerjakan waktu hidup di alam dunia itu akan berubah menjadi merah. Nanti ada penjelasan-penjelasan di kemudian hari nanti tentang apa yang kita kerjakan daripada puasa kita, kemudian zakat kita, kemudian haji kita, sedekah kita, dan lain sebagainya. Itu nanti disaring tentang dengan sholat kita. Sehingga ada nilai-nilai yang baik tentang zakat, tentang puasa, tentang haji. Itu kalau ada nilai baik daripada sholat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.